Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grahita, open heart and eyes. Salam jumpa kembali dengan saya Suharjan dari Grahita Indonesia. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini dan belum mengenal apa itu Grahita Indonesia, Grahita Indonesia adalah lembaga psikologi terapan yang lebih banyak memberikan pelayanan di bidang asesmen psikologi atau pemeriksaan psikologi, atau orang umum mengenalnya psikotes. Kemudian juga memberikan layanan konsultasi psikologis untuk di dunia pendidikan, kemudian di masalah-masalah remaja, masalah-masalah dalam rumah tangga, dan juga kita memberikan program layanan terapi. Nah, itu yang kita lakukan di Grahita Indonesia. Sahabat Grahita Indonesia dimanapun Anda berada, semoga pada hari ini Anda senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keamanan, kebaikan, kesuksesan, dan juga keberlimpahan. Pada episode-episode sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan tema utama kita, yaitu 12 cara membangun kematangan emosi anak, yang kita bagi menjadi 12 episode atau 12 bagian. Nah, pada episode hari ini atau pada episode kali ini akan kita bahas tentang kenapa anakku terkesan maunya ngatur tetapi susah diatur. Nah, kenapa materi ini saya bahas? Karena ini lebih banyak dialamin oleh kebanyakan para orang tua yang sering mengeluhkan anaknya yang agak susah diatur atau maunya ngatur. Nah, ini berhubungan dengan perkembangan kebutuhan seorang individu atau seorang anak, yaitu berhubungan dengan istilahnya need of dominance, yaitu kebutuhan untuk menguasai orang lain, kebutuhan untuk mengatur orang lain, kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain, kebutuhan untuk memimpin orang lain. Nah, namun kebutuhan ini tentunya harus berkembang secara baik atau secara proporsional atau secara ideal pada individu yang bersangkutan. Ketika kebutuhan ini terlalu rendah, juga memiliki dampak negatif, dan begitu juga sebaliknya, ketika kebutuhan itu terlalu berlebihan, ini juga memiliki dampak negatif. Nah, sekarang yang kita bahas berkaitan dengan yang rendah dulu. Ketika seseorang memiliki kebutuhan ini terlalu rendah, dampak negatifnya yang kemungkinan bisa muncul yaitu dia dalam konteks sosial atau interaksi sosial, dia kurang berani atau kurang bisa memimpin orang lain, kurang bisa mengatur orang lain, kurang bisa mempengaruhi orang lain. Ini dampak negatif yang kemungkinan muncul ketika terlalu rendah. Nah, sebaliknya, yang terlalu berlebihan, ketika kebutuhan ini terlalu berlebihan, dampak negatif yang kemungkinan muncul yaitu anak terkesan maunya ngatur, ya, tetapi susah diatur, ya, maunya dipenuhi keinginannya, maunya diturutin keinginannya, jadi terkesan mendominasi orang lain. Nah, mendominasi ini bisa mendominasi teman-teman sebayanya, atau bahkan mendominasi ke lingkungan sekitarnya, atau ke bahkan kita. Nah, kenapa anak ini bisa menjadi seperti ini, atau kenapa anak bisa memiliki kebutuhan ini terlalu berlebihan? Pada dasarnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan terlalu berlebihan lebih banyak dialami oleh anak-anak yang selama ini mendapatkan perlakuan atau pola asuh dari orang tua yang terkesan istilahnya itu permisif. Permisif itu yang apa-apa boleh, apa-apa los. Kadang-kadang kita sudah ngomong tidak atau nggak boleh, tapi ketika anak sudah memaksa, bahkan ada yang sampai mama, ada yang seperti ini, akhirnya
orang tua kalah, ya udah akhirnya diturutin. Nah, maka untuk anak-anak yang seperti ini yang harus kita hindarkan nanti adalah sikap atau pola asuh yang terkesan permisif tadi. Kalau kita bilang no atau tidak, ya tidak. Yang menjadi masalah ketika tidak, tapi ketika dia sudah bentak atau nangis atau guling, akhirnya ya udah deh. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi ketika tidak, ya tidak. Menurut mama tidak, menurut papa juga tidak. Tapi sebaliknya ketika menurut mama tidak, menurut papa yes atau boleh, nah ini menjadi masalah. Oke, itu untuk yang terlalu berlebihan. Nah, sekarang yang kita inginkan tentunya anak kita atau putra-putri kita memiliki kebutuhan ini pada taraf yang proporsional atau ideal. Nah, ketika anak ini memiliki kebutuhan ini pada taraf proporsional, keuntungan yang diperoleh adalah dia memiliki tingkat, kalau bahasa umumnya itu disebutnya tingkat leadership atau kepemimpinan yang ideal. Dia bisa memimpin, dia bisa mengatur, tapi juga masih mau mengikuti aturan. Itu sisi positif yang diperoleh dari anak-anak yang memiliki kebutuhan ini pada taraf ideal. Nah, ini yang bisa kita lakukan nantinya. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda dan bagi tumbuh kembang putra-putri Anda, sehingga Anda dan keluarga memperoleh manfaat dari materi ini. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan tayangan ini sampai selesai, dan terima kasih juga bagi yang sudah mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Bagi Anda yang belum like dan subscribe, tolong bantu untuk like, subscribe, dan share ya. Mas, ketika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi ke nomor telepon atau nomor handphonenya Grahita Indonesia yang tertera di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.